Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu kedua masa Adventus berdasarkan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Persiapkanlah jalan Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Kierkegaard, seorang filsuf kenamaan, pernah bercerita tentang seorang pelawak yang bersama rombongannya hendak mengadakan pertunjukan di sebuah desa kecil. Persiapan sudah rampung dan pertunjukan hendak dimulai. Tiba-tiba api merambat dari arah panggung. Gedung pertunjukan itu terbakar. Pelawak itu berlari memberitahukan orang-orang di desa itu bahwa tempat pertunjukan terbakar. Tetapi orang-orang yang mendengarkan penyampaian itu tertawa terbahak-bahak karena mereka mengira bahwa dia sedang melawak. Pelawak itu sekali lagi meyakinkan mereka bahwa gedung tempat pertunjukan terbakar. Namun orang semakin keras tertawa. Sementara itu, api semakin merambat dan mulai menyambar rumah-rumah yang ada di dekat gedung pertunjukan itu. Makin lama, api semakin luas dan sulit dipadamkan. Akhirnya, seluruh kampung terbakar. Sayang memang, andai kata mereka percaya akan apa yang disampaikan oleh pelawak itu, niscaya kampung mereka tidak akan terbakar. Saudara-saudari terkasih, kira-kira 2000 tahun lalu, Yohanes Pembaptis melakukan hal yang kurang lebih sama. Dia mewartakan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, siapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, dan yang berlekak-lekuk diratakan. Tetapi tidak semua orang mendengar pewartaan Yohanes. Orang yang menerima pewartaan Yohanes bertobat dan diselamatkan, sedangkan sebagian orang menolak pewartaannya, sebab menerima pewartaan Yohanes Pembaptis menuntut perubahan besar di dalam hidup. Sementara itu, mereka sudah senang dengan cara hidup yang mereka jalani. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis mengutip nubuat Yesaya yang mengatakan, ada suara di padang gurun, siapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Padang gurun di sini biasanya mempunyai arti ganda. Pertama, padang gurun berarti tempat gersang, di mana benih firman tidak dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Kedua, padang gurun dalam pengalaman Israel berarti ruang pengembaraan antara perbudakan Mesir dan tanah terjanji. Dalam Injil hari ini, pengalaman padang gurun orang Israel mendapat pengertian baru, yakni menyiapkan jalan Tuhan yang akan datang melalui upaya-upaya pertobatan. Pertobatan dan perubahan sikap yang ditandai dengan rela mengakukan dosa merupakan salah satu tema penting di dalam pewartaan Yohanes. Dalam tradisi Yahudi, pengakuan harus dilakukan pada 3 orang berbeda. Pertama, orang itu harus mengakui kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini, pengakuan berarti bahwa dia harus mengaku dan menerima kesalahan yang telah dilakukannya. Kedua, dia harus mengakui kesalahan itu kepada orang yang kepadanya dia telah berbuat salah. Hal ini sangat penting karena
tidak ada guna mengakui kesalahan kepada Tuhan tanpa mengakui kesalahan itu kepada orang yang telah dirugikan. Dan ketiga, dia harus mengakui kesalahan itu kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni kesalahan. Tetapi sekali lagi, pengampunan itu bisa diperoleh apabila manusia dengan rendah hati mengakui kesalahan di hadapannya diri sendiri dan kepada orang lain yang telah dirugikan. Saudara-saudari terkasih, Yohanes tidak terutama berbicara supaya kita menobatkan orang-orang lain, melainkan mesti menobatkan diri kita sendiri. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Pertobatan mesti mulai dari diri kita sendiri. Perubahan harus mulai di dalam diri. Hal itu berarti bahwa kita tidak harus lalu mengkritik atau mencela perbuatan-perbuatan orang lain yang kelihatannya mungkin tidak pernah berubah. Biarkan orang lain mengurus hidupnya sendiri, sementara kita hendaknya membenahi diri dan melihat aspek-aspek yang bisa diubah dalam hidup. Itulah hakikat pertobatan, dan itu pula lah hal yang ingin kita upayakan selama masa Adventus ini. Semoga hidup dan karya kita dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.